Hasil Manisa BBSK versus Merinos SK pada pertandingan kedua di gelaran Verdize Rekturnuvasi 2025. Tarik Almi Sports Halonu menjadi panggung bagi Megawati Hangestri Pertiwi untuk memperlihatkan dirinya dengan seragam baru Manisa BBSK. Pada laga kali ini, Megawati Hangestri kembali turun sebagai starter dan bermain di set pertama. Berbeda dengan laga sebelumnya, Manisa BBSK memilih untuk menurunkan skuad terbaiknya di set pertama. Dua pemain asingnya, Megawati Hangestri serta Tanja Grosser, didampingi Dwi Gugunesh, Marvian Nur Öztürk, Ece Kosdere, dan Firdevs Kiramici bermain di set pertama. Set pertama dimulai dengan ritme cepat. Firdevs Kiramici, middle blocker Manisa, membuka skor lewat quick attack yang bersih. Sorak penonton langsung menggema, namun Merinos SK, lawan yang juga ingin unjuk gigi di laga pramusim, segera membalas. Bola quick dari sisi tengah menembus blok, membuat skor imbang. Ketegangan awal langsung terasa, setiap kesalahan kecil bisa membuat momentum berpindah tangan. Megawati yang malam itu ditempatkan di posisi 4 sejak rotasi awal belum mendapat banyak bola. Umpan-umpan dari setter Dwi Gugunesh masih banyak diarahkan ke Kiramici dan Tanja Grosser. Namun dari awal sudah tampak jelas bahwa peran Megawati bukan sekadar pencetak angka. Ia aktif melakukan cover, menjaga pertahanan lapangan belakang, dan beberapa kali menyelamatkan bola yang hampir jatuh. Para penonton mungkin melihat angka di papan skor, tapi mereka yang memahami voli tahu kontribusi seperti itu sama pentingnya dengan spike keras. Skor sempat berbalik 1-2 setelah serangan Kiramici melebar. Kegugupan terlihat dari wajah beberapa pemain Manisa. Namun Grosser, oposit asal Jerman, menunjukkan kelasnya. Sebuah spike menyilang yang keras menghantam lantai pertahanan Merinos dan kembali menyamakan skor. Momentum ini menjadi titik balik kecil, membangkitkan kembali semangat tim. Megawati bertepuk tangan keras, memberi dorongan pada rekan-rekannya. Gestur kecil, tapi memberi energi. Saat giliran servis pertama Megawati tiba, penonton bertepuk tangan, memberi semangat. Namun hasilnya belum sesuai harapan. Bola servisnya terlalu rendah dan menyangkut di net. Wajahnya sempat menunjukkan ekspresi kecewa, tapi segera dihapus dengan senyum tipis. Inilah pramusim, masa adaptasi, uji coba, dan pengenalan ritme. Skor menjadi 2-5 untuk keunggulan Merinos. Situasi ini membuat pelatih Manisa berdiri dari kursinya, memberikan instruksi cepat. Momentum berubah perlahan ketika Mervenur, outside hitter Turki muda, mencetak poin lewat back attack. Rotasi pun bergerak, skor berubah menjadi 4-5. Pertandingan makin sengit. Sebuah rally panjang terjadi, dimulai dari spike Merinos yang diblok sebagian oleh Grosser. Bola kembali ke area belakang Manisa, nyaris jatuh, tapi Megawati berlari cepat dan menjatuhkan tubuhnya untuk menyelamatkan bola. Meski akhirnya rally itu berakhir dengan poin untuk Merinos, sorak penonton justru lebih besar saat melihat aksi penyelamatan Megawati. Bukti nyata bahwa kontribusi tak selalu tercatat di statistik. Ketika papan skor menunjukkan 5-5, suasana semakin panas. Manisa tampak lebih percaya diri. Pada rotasi berikutnya, sebuah attack error dari pemain Merinos memberi keunggulan 8-7 untuk tuan rumah. Sorakan makin membahana, dan energi tim terlihat semakin solid. Di momen inilah Megawati kembali ke rotasi depan. Kali ini, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Poin pertamanya hadir lewat smash lurus dari posisi 4. Bola dilepaskan dengan cepat, keras, dan sulit ditebak. Libero Merinos yang berusaha menahan hanya bisa melihat bola melesat dan menghantam lantai. Arena bergemuruh, dan Megawati tersenyum tipis sambil menepuk dada. Itu bukan sekadar poin pertama di papan skor, tapi juga tanda pengumuman bahwa Megawati sudah hadir di Turki. Setelah itu, permainan Manisa semakin terkontrol. Kiramici melancarkan slide attack yang menambah jarak skor menjadi 14-12. Setter Dwi Gugunesh yang sebelumnya banyak memberikan umpan tengah, kali ini justru tampil sebagai pencetak angka. Ia berhasil mencatat monster block yang mematikan serangan lawan. Papan skor bergerak 15-12 dan momentum sepenuhnya di tangan tuan rumah. Mervenur benar-benar tampil sebagai motor serangan Manisa.
Spike dari posisi 4 hampir selalu berbuah poin. Lawan tampak kewalahan membaca arah serangannya. Sementara itu, Tanja Grosser menunjukkan variasi pipe attack yang memukau. Serangan cepat dari belakang garis 3 meter membuat Merinos tidak siap mengantisipasi. Kombinasi Grosser dan Nur menjadikan serangan Manisa lebih variatif dan berbahaya. Megawati kembali mendapat sorotan ketika ia mencatat poin kedua lewat monster block. Bola spike dari outside Merinos ditutup rapat olehnya. Poin itu membuat skor semakin menjauh, sekaligus memperlihatkan kualitas blok Megawati yang dikenal tajam sejak di KVW. Penonton kembali bersorak, dan rekan-rekannya mendekatinya untuk memberi tos. Megawati menepuk tangannya ke udara, memberi tanda bahwa dirinya siap memberi lebih. Memasuki angka 20, Merinos mulai kehilangan fokus. Servis mereka beberapa kali error, sementara Manisa makin nyaman menguasai tempo. Blok-blok rapat di depan net, cover solid di belakang, serta variasi serangan dari semua lini membuat keunggulan terus melebar. Skor bergerak cepat ke 23-16 dan wajah frustasi tampak jelas dari kubu Merinos. Set pertama akhirnya ditutup lewat spike keras yang tidak mampu dikembalikan oleh pertahanan Merinos. Skor akhir 25-17 untuk Manisa BBSK. Penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Para pemain Manisa merayakan dengan senyum puas. Sementara itu Megawati tampak tenang. Ia tahu ini baru permulaan. 2 poin memang bukan jumlah yang besar bagi seorang oposit sekaliber Megawati. Namun set pertama ini memberikan gambaran jelas tentang perannya di tim baru. Ia tidak sekedar pencetak angka, tapi juga benteng pertahanan, penghubung transisi serangan, dan simbol energi di lapangan. Adaptasi dengan setter masih butuh waktu, tapi kontribusinya dalam cover dan blok sudah terasa sejak menit pertama. Suasana di arena malam itu seakan mengirimkan satu pesan. Perjalanan Megawati di Manisa baru saja dimulai, dan publik Turki akan segera melihat lebih banyak lagi dari Megatron yang selama ini dikenal sebagai salah satu oposit paling berbahaya di Asia. Set pertama ini hanyalah pembuka dari kisah panjang yang menantinya di musim baru. Di sisi lapangan, Megawati berduri dengan tenang mengenakan jersey bernomor punggung 8 yang tampak menyatu dengan dirinya. Nomor itu hanya dimilikinya di sekitar belasan pemain lainnya sejak di Red Sparks dan BBSK.